Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan saya Bante Tawan. Nah, Bante Tawan. Ya, ada orang sebutnya Bante Tawan juga. Nah, ada banyak dari Pondok Meditasi Cakasampurna. Baru pembicara di sini first time. Ya, pertama kali di Wihara Samagidam. Ya, dan juga ya, kalau bahasanya pakai bahasa Abante aja ya, Bapak Ibu minta tolong mengerti aja. Bahasa masih ayam bebeknya. Ya, yang minta dari pengurus untuk memberikan atau sharing dhamma kepada umat. Nah, dalam bulan libur, masa libur masih libur, nanti lagi pikir sama Gidam libur enggak? Enggak, Bante tetap jalan katanya. Ada di pondok hari ini Bante sudah booking eh, kebaktian di pondok juga. Pengurus bilang, Bante umat lagi jalan-jalan, jangan kebaktian. Umat mau jalan-jalan katanya. Kita libur ya. Bagaimana Bante sudah undang Bantenya? Untung Bante kita tidak ributnya. Nah, oh ya oke lah, saya juga mau jalan katanya. Oke, ya libur pondoknya. Ya, kalau itu Bante jalan juga ke Wihara Samagidam. Nah, memberikan dhamma sedikit, bukan ngajar, tapi sharing aja. Nah, Bante kurang lebih di Indonesia ya 9 tahun ya, bantu guru Bante Kamsai di pondok meditasi. Nah, dulu juga nggak mengerti bahasa ke seperti Bante Boy lah. Ya, ngomong satu, umat mengerti satu, beda jalannya. Tapi sekarang bisa bicara sedikit lah, bisa uh, memberikan dhamma sedikit pengalaman dari zaman kecil. Nah, dari Bante jadi Bante tahun ini sudah tahun ke-20. Nah, jadi Bantenya masih kecil tapi ya udah 20 tahun lah jadi Bante. Dari umur 12 tahun jadi Samanera. Nah, seperti guru kami Bante Kamsai dari umur 12. Nah, Bante nggak bosan. Bosan lah, tapi bagaimana kita jalan aja dalam hidup begitu. Kita di rumah bagaimana? Ayo bangun pagi, masak, mandi, antar anak ke sekolah, balik rumah, beres-beres rumah, malam-malam masak, makan bersama, tidur. Besok begitu lagi kan? Nah, sudah begitu. Hidup para Bante juga seperti itu. Tapi hidup kita jalan dengan dhamma. Nah, kenapa kita harus ke wihara? Cari waktunya bahas dhamma, waktu sesuai. Memberikan dhamma dengan sesuai waktu, dengan sering ketemu petapa. Untuk apa? Untuk jadi kebiasaan kita. Kita butuh apa? Butuh rasa bahagia. Nah, jadi perumah tangga ada berapa rasa macam-macam, ya kan? Di rumah kita, lihat orang sudah punya semua, ada juga dalam pikiran kita. Nah, maaf ya kalau papa bilang apa? Lihat istri ngomel-ngomel terus. Aduh rasanya kayak cuma lihat cuma satu tidak baik aja. Kok istri aku kok ngomel-ngomel melulu? Ngomongnya apa? Buat aku nggak enak hati. Tiba-tiba ada juga teman-teman dia datang ngomongnya sama, wah istri kamu kok cantik sekali. Ya teman datang bilang cewek kamunya cantik sekali. Tapi suami di rumah, lu mau pinjam nggak? Gua kasih kamu. Lu nggak tahu di belakangnya. Seperti itu. Nah, kita kurang dapat lihat kebaikan dengan hal-hal yang kita bisa lihat. Seperti satu Bante, beliau bangun wihara. Nah, kerja semua Bante yang kerja, pasang bata merah, kita pernah dengar kan? Ya, beliau bangun tidak masalah, pasang temboknya pakai bata merah 1.000. Sudah selesai, beliau lihat mundur-mundur lihat, semua rata, tinggal cuma 2 batanya tidak lurus. Kok aneh? Kok aduh kedung saya semua sudah bagus, tingkatnya cuma 2 batanya jelek. Sampai beliau nggak enak hati. Tidak lihat. Setiap kali lihat, aduh sakit hati banget, gedungnya sudah rapi, bagus, semua cuma bata 2 itu dong, tidak lurus, bengok. Nah,
Lihat kapan ngeri. Ada umat datang lihat Bante. Wihara Bante bagus sekali, lihat kebun, bunga, apapun. Tiba-tiba dia berdiri lihat di tembok. Lihat terus, lihat tembok. Wah, Bante ini bangun. Ini bagus sekali wiharanya. Lihat tembok, lihat bata merah dua itu tidak lurus. Tapi dalam pikiran umat bilang apa? Bante ini bukan Bante biasa nih, Bante hutan. Bante pasti ada dhamma untuk bagi kita nih. Kenapa bata merah dua ini bisa bengkok, tidak lurus? Guru kami ini kiku hutan, pasti ada dhamma dalam tembok ini. Bante lihat dari kuti, aduh ngeri banget. Kenapa dia nggak lihat di kebun-kebun tempat yang indah-indah? Kok cuma berdiri lihat tembok, berdiri lihat kapan ngeri. Aduh, bagaimana nih? Nanti dia komplainnya gedung bagus begini, kok bisa ada tembok yang nggak lurus? Sampai dia duduk ngomong bersama, Acan, wihara Acan bangunnya bagus sekali. Wihara bagus, kebun bagus, tamannya bagus. Bangun Dhammasara juga bagus. Tapi dindingnya luas biasa banyak. Kenapa? Saya yakin nih dinding Acan nih ada dhamma yang bagi ke umatnya. Kenapa? Ada dua konboknya kok nggak lurus? Pasti ada dhamma kasih ke kami, kata beliau yang. Wah, bagus sekali Acan. Dia dengan kata baik begitu, hati sampai makar. Hati dengar bahagia. Kok ada umat bisa lihat begitu ya? Saya kesel banget dari berapa harinya. Udah bangun selesai, kok dia datang wihara bagus karena tembok duanya jelek. 1000 tembok, 1000 bata merah. Jelek cuma 2, kita fokusnya cuma 2. Tapi yang ratanya 998 itu. Kenapa tidak lihat? Lihatnya cuma jelek lah. Begitu. Ya kita ada bagaimana lihat kebaikan kita. Seperti kita ke wihara juga. Semua tidak sesuai dengan mata kita. Ingin kita mau. Ada baik, ada kurang baik. Orang juga tidak sempurna semua. Kenapa kita harus ke wihara? Mau perbuat kebajikan. Mau tambah tanam kebajikan. Kita pilih saja mau yang mana. Mau seperti labah. Atau mau seperti lalat. Labah itu dia terbang, dia kemana? Ketemu bunga yang cantik-cantik, ambil air yang manis, bikin madu yang enak, wangi, enak. Kadang lalat kemana? Tempat kotoran, di atas di lingkungan ada tempat sampah, ditahi ke mana-mana. Kita bisa pilih. Kita lahir, kita nggak bisa pilih. Tapi sudah lahir, kita pilih sendiri. Pilih apa? Pilih jalan kita mau seperti apa? Mau seperti labah atau mau seperti lalat? Mau ketemu tahi, kekotoran, atau mau ketemu labah-labah, ketemu bunga yang cantik, wangi? Kita bisa dipilih sendiri. Tapi dalam hidup kita akan ketemu dua-dua begitu. Ketemu lalat, ketemu laba-laba. Dari kita dipilihnya yang mana? Ya, kita ke wihara. Dalam bahasa Thailand bilang, datang ke wihara untuk buang tambah bijaksana. Mawat เพื่อขจัดความโง่ untuk buang kebodohan dalam pikiran kita. Kita datang ke wihara setiap minggu, Bapak Ibu ke wihara Samanggidam dengan ceramah, dengan dhamma, bahas dhamma sama para biku sangka, dengan Romo Ramani, dengan dhamma, cuma dengar gini. Ada guna nggak Bante dengar? Ada dong. Bante, saya pernah dengar nih cerita ini Bante. Wah, tambah lagi. Ini saya nggak pernah dengar. Oh, tambah bijaksana, tambah tahu. Oh, tambah jelas. Nah, sudah berapa tahun dengar lagi, bulan ini kita mau patidana. Bante kan saya juga pasti ceramah tentang patidana terus kan, patidana lagi, ulang lagi. Tapi dalam kita dengar untuk melola, untuk laksanakan enggak? Cuma dengar, masuk kiri, keluar kanan. Tidak ada guna enggak? Kita ke wihara, bahas dhamma untuk buang kebodohan dalam tubuh kita. Dulu datang ke wihara, ngapain ke wihara? Aduh, kamu datang aja ke wihara dulu.
Nah, bisa yang dulu kita awal datang ke wihara, dana minuman, dana makan juga nggak tahu cara yang dana. Pindah patah dana apa? Bantai jalan-jalan kasih apa? Kasih makanan, kasih minuman, kasih apa? Ke wihara kita tidak tahu. Tapi kalau kita ke wihara, teman sudah kasih tahu. Oh, harus begini ya, kamu harus duduk, kasih makanan satu-satu bantai, jangan kena boya, jangan kena tangan bantai ya. Kita kasih yang sopan santun, rendah hati, yang baik-baik ya. Gitu. Teman-teman kasih tahu, guru kasih tahu, Romo kasih tahu, kita tambah bijaksana. Dulu kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, laksanakan yang baik. Begitu, datang ke wihara untuk buang kebodohan. Nah, kita dengan dhamma tentang cerita riwayat guru kita sudah mengerti semua belum. Begitu. Bukan cuma dengan tungku dengan dari para bante, para romo ramani. Sekarang, zaman sekarang, Bapak Ibu bisa diambil dhamma dari online. Di Facebook, di TikTok, di YouTube, banyak dhamma macam-macam. Dan kita harus saling dulu. Dengar, tapi jangan dengan percaya. Langsung percaya. Bante bicara hari ini juga. Bapak Ibu jangan langsung percaya. Pikir dulu, saling dulu. Benar tidak? Berapa tahun aku ke wihara, dapat hasilnya apa? Biasa yang kita dulu cuma punya kelenteng. Datang ke kelenteng buat apa? Pai-pai sembahyang aja. Pasang hiu, cep. Doa semoga aku sukses, lancar, rezeki, sehat, bahagia, pai-pai. Menghadap kemana-mana, pasang hiu. Dan juga tes kayu-kayu tes. Dia tertawa, atau dia marah, atau dia sedih. Ada apa? Itu berarti nggak tahu bahasanya. Tapi mereka tes gitu. Pulang. Dia tertawa, oh kita senang, dewa senang. Kita pulang happy, bahagia. Itu kan tujuannya untuk kita bahagia. Kalau dia nggak senyum, dia sedih, kita pulang dari kelenteng juga sedih. Dewa belum setuju. Begitu. Ya kita tujuan ke wihara. Kita yang penting kita bahagia belajar. Di wihara ada semua datang ke tempat ini, tempat perbuat kebajikan. Semua datangnya beda-beda dari beda keluarga. Kita ke wihara bawa untuk buang kebodohan dalam pikiran kita, untuk tambah bijaksana. Mawat เพื่อขจัดความตนี untuk buang rasa pelit. Kita datang ke wihara, tangan tidak kosong, bawa makanan, bawa minuman, bawa beras, bawa air minum, bawa bahan-bahan masak dapur untuk para bhikkhu sangha, pasang hiu, bawa lilin, apa kita ada dana cetupaja masuk kotak dana. Itu di kita untuk buang apa? Rasa pelit, rasa memberi ke orang lain, ke wihara. Tanam sedikit-sedikit. Kalau susah dengan orang tidak. Nanti aku dana, ada nih 10.000, kalau aku dana semua, aku makan apa? Kalau udah pikir dulu, ada 100, bagaimana? Kalau aku dana semua, dipikir-pikir dulu. Tapi kalau kita sudah saling rajin perbuat begitu, ya masuk aja, beli aja dana ke para bante wihara. Ada wihara perlu apa? Aku yang berdana bersedia. Begitu. Untuk kita rasanya bisa memberi ke orang lain. Ya, dalam bulan puasa mereka, nanti sering lihat di wihara kita masak makanan bagi ke orang-orang depan wihara kita, bagi sedikit-sedikit takjil kepada umat di depan. Mereka butuh, tidak minta, tapi kita dari hati ya mau bagi ke mereka, cuma hal-hal yang sedikit aja, tapi dari hati orang kasih sudah happy, dan juga orang sudah terima, bahagia juga dapat takjil dari kita. Gitu kita sering rajin perbuat kebajikan seperti itu. Kita dana sedikit. Nanti untuk kita bisa ditambah. Tambah apa? Kita berdana semua orang bisa gampang dikerja. Bukan ngomong sila dulu, meditasi dulu. Ibu kalau ke wihara, ayo suruh duduk meditasi dulu. Aduh Bante nggak bisa, aduh Bante kuat nggak kuat kakinya kuat, aduh begini gitu. Banyak alasan. Kalau dana, gampang masuk aja. Kaki pertama. Ya, kaki kedua jaga jalak sila. Kaki ketiga suruh meditasi. Begitu. Kita ada ke wihara, ada bijaksana tambah-tambah. Dana sama jaga sila dengan samadhi. Untuk ketiga,
untuk หนีความวุ่นวาย dalam 6 hari kita banyak ketemu hal-hal yang buat kita pusing, bersik, kacau balau di kantor, kacau balau di rumah, pusing banyak. Dalam sehari kita pilih untuk kita sendiri. Ayo di rumah kita hari ini kita mau ke wihara, tujuan niat yang baik dengan dhamma, doa bersama, meditasi sebentar juga di wihara juga enak. Buat energi tambah, buat cat battery kita sudah low battery, ke wihara aja. Nah, dengan dhamma sama Bante, sama Romo, sama guru. Nah, duduk-duduk dengar aja. Ngerti nggak ngerti, dengar aja. Tapi kita buat di berhenti apapun yang pelan-pelan. Nah, karena kita kabur dari yang kacau balau dari rumah, dari kantor apapun kita ke wihara. Nah, jadi di rumah kita pasti bersih. Memang di sini juga rumah juga bisa. Tapi kalau anak-anak cucu lari-lari ada bersih dari rumah sebelah dia pok-pok pek-pek ya diberi ganggu kita. Nggak bisa tenang Bante. Nah, itulah kita harus ke wihara. Pilih tempat yang damai, sejuk, diam bisa. Dan juga kita datang bawa anak, bawa cucu. Seperti mereka lagi belajar sekolah minggu di atas. Nah, kita bawa mereka untuk tahu dari kecil sampai yang seperti umur kita. Orang Thailand dia ke wihara di umur kecil, bawa ke wihara, lo ikut nenek ke wihara, ayo ikut papa ke wihara, ayo ikut mama ke wihara. Saya ke wihara karena kakek. Kamu ke wihara, ayo ikutin. Nah, ikut ke wihara aja dan namakan. Hari uposatha nginap di wihara sama aku. Doa chanting, nanti pagi baru pulang ke sekolah. Nah, 1 tahun sebelum jadi samanela. Nah, kakek ajak ke wihara terus. Sabtu Minggu kakek nggak bisa ke wihara. Kamu bawa makanan ya. Dan namakan Bante di wihara sama ibu-ibu di wihara. Setiap hari, Sabtu Minggu. Kalau hari libur ke wihara, selesai sekolah ke wihara bantu sapu. Nah, isap-isap sedikit, datang ke wihara banyak biskuit, banyak minuman, banyak apa oleh-oleh dari Bante juga senang kan anak-anaknya. Nah, ketemu Bante Boy, ini Bante minta Fanta, Bante minta Fusu, Bante Boy kasih, senang kan anak kita. Nah, senang ke wihara, itu kebaikan dan muncul. Nah, kita isap-isap sedikit dari anak. Ibu-ibu di wihara Thailand sampai dia ke wihara sampai tua doa tidak pakai buku parita. Kenapa? Dia masuk wihara dari umurnya masih muda. Jangan anggap ke wihara tugas orang tua. Kalau sudah tua bagaimana mak? Duduk di lantai susah kan? Harus di kursi kan? Nah, di lantai Bante nggak bisa congkok, Bante nggak bisa menemas skala Bante susah karena sudah berumur. Masih muda bisa duduk apa-apa aja. Di sana masa skala bisa duduk santai. Aduh Bante, aduh sakit pinggang banget, suruh meditasi begini. Banyak alasannya, aku mau lah. Malu kalau duduk di bangku melulu, malu. Aku nggak mau ke wihara lah. Malu teman-teman. Nah, tutup jalan sendiri. Nggak bisa ke wihara. Nah, terus kita lah mulai dari muda sampai kita berusia bisa saling rajin ke wihara. Yang lain kita nggak usah diambil. Hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik ditutup. Demi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan demi temanku, demi yang orang wihara. Gue nggak suka dia, gue nggak mau ke wihara. Gue nggak suka Bante, gue nggak mau ke wihara. Gue nggak suka ini, nggak suka itu. Banyak alasan banget. Kau dapat tutup jalan ke kebahagiaan sendiri. Kan? Kita dekat di wihara, ada di sini banyak wihara. Kita pilihlah mau ke mana. Jangan ditutup di bentik wihara. Kita mau pergi. Seperti orang mau pulang kampung. Satu bus kita tidak suka bapak sopir. Saya nggak suka dia Bante. Aku nggak mau naik bus ini. Karena apa? Aku nggak suka dia. Kapan sampai kampung? Kita tidak suka dia. Naiklah duduk di belakang. Jangan duduk dekat dia. Kita bisa sampai tujuan juga. Nah, kita ke wihara. Tidak suka teman. Tutup mata atas duduk jauh-jauh. Nggak usah dekat. Tujuan apa? Demi Buddha, Dhamma, Sangha. Bukan demi dia. Pakai kata-kata dia ditutup jalan kebaikan dia. Nah, kalau orang coba pintar ngomong, masuk kanan kiri, dia sudah buang dari mulut dia. Kenapa kita angkat? Simpan dalam hati kita sendiri. Sudah ngomong dari wihara, pulang rumah masih penderitaan. Ingat kata-kata gitu. Kan? Jangan begitu. Lu mau ngomong apa silakan. Tapi aku mau
perbuat kebajikan demi buat aku sendiri, demi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita 100 tahun akan pergi bersama. Ngapain sia-sia waktu? Benci, tidak suka orang, marah orang, begitu kan? Karena kita sudah dapat bijaksana waktu ke vihara. Waktu kita meditasi tidak ada ujian. Ikut retret berapa tahun, berapa kali. Pulang rumah masih stres, tidak bahagia, tidak ada manfaatnya. Meditasi waktu itu tenang, turun dari gunung ke wihara, ke rumah bagaimana? Berantem sama suami, berantem sama istri, berantem sama anak-anak. Hidup tidak bahagia. Red 10 hari nggak sia-sia. Naik di gunung 10 hari nggak pakai HP, duduk diam, nggak usah ngomong. Penderita amat. Nah, tapi turunnya nggak ada waktunya. Banyak meditasi, tapi tidak mengerti yang kita belajar. Cuma suruh duduk di diam, tapi tidak mengerti dalamnya. Intinya makna apa dengan kita program meditasi. Begitu. Ada juga begitu. Ada juga dapat hasil yang baik. Ya kita ke wihara harus ada hasilnya. Datang ke wihara apa? Dan terakhir, datang ke wihara untuk apa? Waktu kita sudah ada, tidak ada di dunia ini, akan pergi yang jalan yang baik. ตายแล้วไปเกิดดี bisa lahir di alam lebih baik, lebih bahagia. Sekarang kita bilang, aku masih kurang Bante. Kurang yang mana kita kurang? Tangan juga cukup, lengan juga, jari juga cukup, mata juga bisa lihat, hidung bisa cium, mulut bisa makan, kaki bisa jalan. Apa yang masih kurang? Yang kita kurang apa? Bilang kurang gaya Bante, kurang uang, kurang ada duit. Nggak mungkin apa? Memang orang kaya ada duit, bisa bahagia setiap hari. Nggak mungkin juga. Kita lihat aja rumah kedi-kedi kita ada di sini. Tinggal di situ berapa orang? Bapak, mama, 2 orang. Sepi banget. Uang banyak, satu ruang ini bisa isi penuh, tapi nggak bisa dipakai. Nah, anak nggak ada, cucu nggak ada, mereka bisa masing-masing. Ada rumah kecil, tapi bisa bahagia, bisa kumpul makan bersama keluarga, papa, mama, anak bisa makan bersama, bisa ngomong, iseng-iseng, tertawa bersama, happy, bahagia. Dia tidak sampai ke kaya-kaya. Nah, seperti Papa almarhum Papa Michael. Nah, beliau orang kaya, akan pergi, uang itu nggak bisa dipakai. Nah, waktu hidup yang kenapa nggak pakai yang untuk buat manfaat kita juga. Bagaimana aku bisa ada guna dari uang aku dicari. Begitu. Bila pergi-pergi, bisa makan-makan, mau jalan-jalan, nah, mau berdana-dana. Karena kita untuk sendiri. Nah, tidak kebiasaan untuk waktu meninggal, pergi yang aman, pergi yang bahagia di alam manapun. Kita tanam dulu bibitnya berhasil yang lain. Nah, kita bisa lahir ke alam yang lain. Seperti kita mau bulan depan tanggal 5 ini mau patidana. Mau patidana untuk siapa? Untuk almarhum, orang yang sudah meninggal. Mereka bisa diterima atau nggak bisa terima kebajikan yang kita limpahkan. Kita banyak dengar dengan para guru, para bante, Romo Ramani yang bahat, ini kita sudah ada juga. Apakah mereka bisa diterima? Saya mau peribatna untuk kepada beliau, beli cuba, beli paket patidana setiap tempat dan namakan kepada bante. Apakah mereka bisa diterima? Jawab dari Sang Buddha, mereka bisa terima, tapi cuma satu jenis. Mereka lahir di alam naraka, alam peta, asura, hewan, dewa, Brahma, tidak bisa terima. Semua sudah punya hasil makanan dari hidup mereka, alam mereka sendiri. Yang bisa terima cuma satu peta. Yang Bante Kam saya sering kasih tahu, Pak Ratat tak ciwa peta. Peta yang ditunggu bantu dari manusia, dari kita. Dan peta ini dia bisa
turut bersukacita atau anumodana dengan kebajikan yang kita limpahkan ke dia. Seperti kita selesai acara, ada apa kita? Sadu, sadu, anumodami, sadu, sadu. Belajar tentang anumodana. Sadu, orang kasih barang kita, kita terima kasih. Begitu. Nah, mereka ditunggu kita limpahkan. Dia kita kasih, dia bisa anumodana sendiri. Bisa langsung diterima. Kalau dia tidak tahu bersukacita anumodana sendiri tidak bisa diterima. Nah, karena berhubungan dengan kita, dia bisa langsung terima. Kalau dia tidak bisa terima, kemana Bante? Saya patidana ke dia. Untuk Bapak Ibu sendiri. Dana makan sendiri, terima sendiri, dan kebaikannya, pahalanya. Nah, dana patidana untuk kita sendiri. Dan ada cerita Mama Bante Mahamokhalana waktu masih hidup tidak suka seorang botak. Karena seorang botak ini bawa anakku jadi Bante. Ngomong fitnah beliau nggak mana-mana. Seorang botak kini jahat jelek begini kena ke sana ke sini. Waktu ke neraka sering makan alang yang sudah api. Nah, anaknya jadi Bante, sudah dapat abin nyana, meditasi mau tahu mama guanya lahir di mana. Beliau tahu mama dari alam peta. Nah, beliau datang bantu karena lihat mamanya kurang makan. Beliau kasih makanan, masuk mulut jadi arang api, masuk mulut jadi api terus, jadi api terus. Beliau bagaimana gua bisa bantu mamanya? Udang para Bante. Udang para Bante dana cuba, dana makanan, patidana untuk kepada mamanya. Selesai dana itu, karena burung itu dilepas, diterima dari oleh mama, didapatnya kama bayi itu. Kok bisa Bante? Dia laham lahir jadi apa? Alam peta yang Bante sebut, yang peta yang tunggu bantu dari kita. Dia ditunggu, kita bantu, diterima oleh dia. Kita kasih ke dia, dia bisa diterima. Bisa melepas. Bukan dia di alam neraka. Kalau alam neraka dia beda yang lain. Nah, seperti apa? Karena peta ini banyak macam-macam peta. Dia nggak bisa diterima semua. Nah, contoh Mama Bante Moggallana itu, beliau dapat karena kama baik anak lakukan jadi Bante juga. Dan juga udang para Bante dipimpin oleh Sang Buddha, dana cuba, dana makanan, beli mancasa untuk ke mendiang. Nah, langsung diterima. Karena peta ini tunggu bantu dari kita. Nah, dalam bulan patidana ini kita perbuat kebajikan, limpahkan jasa kepada mendiang sesuai dengan waktu mereka diterima karma baik sama kita dilakukan. Nah, kita niat rajin perbuat kebajikan. Kalau kita perbuat sering rajin buat, kalau mereka tidak bisa terima, semua milik kita nggak boleh nggak bisa hilang, tidak boleh ambil dari orang lain. Nah, untuk kita milik kita sendiri. Nah, sudah jadi di alam bahagia untuk kita. Ada cerita satu orang bapak di Thailand. Dia suka pembantu wihara. Nah, apa bantu dia? Setiap acara retret dhamma, retret meditasi, dia suka dana makan untuk peserta. Nah, berapa macam-macam untuk program itu sampai selesai. Dan dia suka ajak, ayo kita ikut program meditasi. Sewa mobil, kasih untuk teman-teman. Ajak teman-teman datang berapa habis ke wihara itu. Nah, setiap tahun 10 hari, setiap tahun untuk program meditasi begitu. Waktu beliau sakit mau meninggal, beliau tidur di lancang, lihatlah ada dijemput katanya.
Bapak sampai lihat mereka sudah datang minta jemput, bawa mobil yang cakep, cantik. Anak bilang, bapak gua gila nih. Nah, bisa lihat apa sudah mau pindah alam kok ngomong aneh-aneh, lihat ini, lihat itu, lihat ini datang, ini datang. Mereka datang mau jemput, tapi beliau belum mau pergi karena ada urusan belum selesai. Beliau janji sama Bante mau bangun pintu gerbang. Kalau pintu gerbang ada yang kayak ada yang di depan pintu masuk ke wihara. Belum selesai, minta izin setahun. Sama mereka belum mau balik. Mereka kasih izin setahun. Beliau selesai bangun pintu gerbang. Pas tanggal 1 Januari mereka datang, langsung undang, bukan ke alam neraka, ke alam surga, dijemput jadi pemimpin di sana. Karena beliau buat dari jadi manusia, diajak orang-orang untuk meditasi, untuk program meditasi, dan juga dana makan untuk peserta yang datang ikut program meditasi setiap tahun. Itu kema baik beliau. Jadi ke alam surga itu, jadi pemimpin di alam sana. Ada istana sendiri, ada pembantu cewek-cewek yang cantik sampai berapa ribuan orang. Begitu. Ini cerita. Jangan percaya langsung ya, bercerita aja. Dari guru kasih tahu tentang perbuat kebajikan itu. Ini contoh. Kedua mereka masih ada sekarang tentang cerita gitu. Dan juga sebelum meninggal itu, beliau ngomong iseng-iseng kasih orang tertawa. Dia orang berbuat baik sering ke wihara. Tapi guru kasih tahu, kamu jaga sila ya. Jangan lupa 5 sila ini harus dijaga. Nggak boleh main judi. Ada setan masuk ke mimpi suruh beliau beli nomor. Kalau di Thailand 6 angka. 6 angka nomor tadi. Suruh dia beli. Dia sampai omel yang setan itu. Mana suruh aku beli rotali? Suruh setan itu dulu. Aku nggak mau beli. Kalau kamu nggak mau beli, aku di bengkok mulut kamu. Buat dia orang mulut yang milingnya. Dia nggak mau beli. Sudah besok mulutnya bengkok. Mau buang air ini keluar ke kiri, keluar ke kanan, tidak lurus. Sampai ke wihara. Minta Bante blessing. Bante blessing. Apa? Dia kenapa suruh beli nomor lotori itu? Nanti kamu kena bangun pintu gerbang untuk saya. Dana ke saya. Dana ini kebaikan pahalin dana ke saya. Tapi kamu beli nomor ini. Enggak, gue nggak mau. Akunya orang baik. Cakap sila guru bilang nggak boleh main judi. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, aku bengkok mulut kamu. Besok kemiling. Sampai ke wihara ngomong sama Bante, ada setan bengkok mulut saya. Minta Longpo blessing. Sampai dia cerita, oh kalau begitu kamu beli aja nomornya. Masa Bante bilang nggak boleh beli? Beli saja buat berobat kamu. Dia beli rotary, beli nomor 6 angka. Waktu pas tanggal 16 setengah bulan. Karena di Thailand 2 kali, karena tanggal 1 sama tanggal 16. Dia langsung dapat menang. Dapat 1 angka itu dapat 1 kertas itu dapatnya 3M. Langsung ya kamu dapat bangun pintu gerbang periman jasa untuk ke setan itu. Ini sembuh. Ini sembuh sendiri ketemu dokter. Karena setan juga butuh kebaikan dengan kita. Kita sudah belajar agama sama guru, masa suruh beli nomor. Ada satu lagi, satu ibu. Ngomong sama Allah, Bante, saya banyak hutang. Bagaimana suruh saya bantu bayar? Enggak. Ada cara nggak Bante buat saya habis hutang? Ada nggak? Wih gampang. Lu mau nggak? Bagaimana Bante caranya? Jaga atasila seminggu. Atasila itu apa Bante? Tidak boleh bunuh binatang, bunuh orang, tidak boleh ambil barang orang, tidak boleh tidur sama suami. Nggak boleh lah.
Nggak boleh tidur sama suami katanya. Yang keempat, nggak boleh ngomong kasar, ngomong jelek, ngomong bohong, ngomong tidak baik, ngomong kosong, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh makan malam, nggak boleh pakai make up, pakai parfum, dan juga nggak boleh nyanyi. Mana? Nanti saya ngomong sama suami dulu ya. Bagaimana bisa nggak cuma seminggu? Nanti hutang kamu beres. Dia coba balik ke rumah ngomong sama suami. Sayang, bapak, Bante bilang kalau kita mau habis hutang, Bante suruh cakap Atasila. Begitu. Apa panca Atasila? Istrinya kasih tahu, satu udah boleh bunuh binatang, nggak boleh bunuh orang, nggak boleh ganggu orang, nggak boleh ambil barang orang, nggak boleh tidur bersama-sama suami istri, sudah Atasila, nggak boleh dipekang. Sudah ngomong semua. Yang kamu ngomong 8 sila ini, yang satu aku nggak setuju. Sila ketiga. Tidak boleh aku sama kamu tidur bersama. Nggak boleh pegang. Aku nggak setuju katanya. Dia bilang, cuma seminggu doang. Enggak. Tidak boleh. Itu kan sampai istrinya kasih celah. Oh, kalau begitu, cuma seminggu doang. Oke, kalau begitu, kalau sudah Atithana Atasila, cowok cewek tidak boleh dekat, nggak boleh pegang. Bapak, adik, bapak, anak, bapak, ibu sama anak cowok, bapak sama anak cewek tidak boleh dipegang. Ada orang sudah Atasila dari Wihala, pulangnya naik motor bersama-sama. Lupa Bante. Lupa. Tidak boleh naik motor bersama pulang. Baru minta Atasila sama Bante. Begitu pulang kembali minta lagi. Bante, maaf saya lupa. Tadi pulang sama dia naik motor, peluk lagi. Takut jatuh. Begitu. Sampai 1 minggu, hari talak terakhir, dia latih meditasi di rumah. Ada orang kasih tahu di tengah kuping dia, 06. Dia langsung dengan gitu kasih tahu suami. Tahu. Bapak, ada yang kasih tahu nomor. Suruh beli katanya. Orang kalian bilang suka beli nomor kan? Pergi ke toko, beli nomor. Siang pagi beli, siang jam 4 keluar. Kena. Bagaimana uang belum dapat ya? Pergi ke warung, beli apa? Alkohol, biar bikin pesta, main, ayo coket aku karena lo tadi menang dapat uang. Terang-terang, petir kering dari mana? Piang di rumah, di depannya. Karena apa? Dia lagi atas sila jalan yang baik-baik. Dapat nomor dari sudah kasih tahu 06. Beli kena. Belum sampai seminggu beli alkohol, minum pesta. Dewa di atas lihatlah langsung kena petir langsung piang. Untung nggak kena orang. Ibu langsung ingat lari ke wihara ketemu Bante. Luang Po, tadi di rumah saya anak kena petir. Kenapa? Maaf Luang Po, tadi saya kena beli nomor, ada meditasi, ada kasih tahu 06. Saya beli, kena Bante, langsung dapat beli biar alkohol minum. Pantasan kena petir yang kering-kering. Dewa nggak setuju. Jalannya sudah jalan yang baik-baik. Terakhirnya belum selesai. Langsung minum minum alkohol. Dewa juga nggak setuju, langsung piang. Untung kamu tidak pindah alam. Itu yang kita jalan yang baik-baik, yang sudah janji sama janji sama dewa. Belum sampai seminggu kok bisa begini. Bisa hilang hutang, kita jalan sila. Sampai penting ngomongkan silena sukhating yanti. Sila ini bisa bantu kita ke alam bahagia. Sukhating yanti, pergi yang baik. Kalau kita punya sila ini seperti pakar, bisa ditahan karma buruk dia masuk, karma jahat yang masuk, karma baik tidak keluar, dicakap kan. Yang jahat nggak boleh, nggak bisa diganggu karena kita punya sila.
Nah, cuma Pancasila ini dong dijaga. Dan silena hoka sampada. Sila bisa bantu untuk harta kita, untuk usaha, untuk sukses, untuk usaha kita bisa maju. Yang sila ini kita di jalan. Nah, Bante, saya sudah 50 tahun, saya jalan sila terus. Tapi berapa sila yang kamu jalan? Benar tidak? Minta dari Bante, pulangnya bagaimana? Nah, Panatipata sampai Sulameraya Maca, sampai ke rumah, pergi sama teman di kantor, minum di kantor. Nah, minuman keras gitu. Nah, minta dari si Bihara, bagaimana bisa dijaga benar tidak dalam 50 tahun? Ya, Sang Buddha memberitahulah, silena hoka sampada, mau kaya, mau sukses, sila bisa dibantu. Nah, silena hoka sampada. Silena ini puting yanti. Nah, bawa kita ke alam kenibbana, kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita jaga sila, sila ini bisa bantu kita tidak berbuat jahat. Kita tutup pintu ke alam penderitaan. Karena kita sudah tahu, oh kita tidak ganggu orang, tidak bicara tidak baik sama orang. Kita tidak berbuat jahat, nih bukan barang aku, tidak ambil. Suami orang aku tahu, istri orang aku tahu, tidak diambil. Nah, satu hati, begitu. Dan juga tidak ngomong tidak enak, tidak ngomong kasar, dan yang minum minuman yang keras. Jaga itu, hidup kita aman. Apapun diganggu tidak bisa. Dijaga, dilindung dari sila. Nah, kalau kita punya sila, nggak pakai polisi. Pergi kemana-mana pun aman. Nah, kalau kita umpamanya Indonesia punya apa kancing genap kan, jatuh semoga jangan ketemu polisi ya. Hari ini saya mendadak mau ke sini jangan ketemu Pak Polisi. Nah, kalau ketemu Pak Polisi, polisi yang baik ya, jangan diambil yang uang dengan saya, jangan lewat lulus aja. Nah, Pak Tekam saya selingkah dari kebun kan, dari kebun pasti turun di kebun jeruk, pasti ketemu Pak Polisi. Tapi Bantekam saya turun, Pak buka pintu apa kebuka kaca mobil. Pak Polisi dipanggil. Nah, Pantekam saya berhenti ngomong sama Pak Polisi. Pak Polisi belum tanya. Pantekam saya juga, maaf ya Pak, saya mau cepat ke acara ibu, langsung pergi. Polisi belum ngomong apa. Nah, polisi telat. Guru kita cepat. Maaf ya Pak Polisi, saya mau ikut acara nih, mendadak nih. Maaf nggak tahu jalan lain. Pak Polisi belum muka mulut ngomong. Pantekam saya sudah jalan. Hebatnya guru kita nih. Polisinya tidak bisa ngomong apa. Itu kama baik kan. Juga sama kidam kita. Yang dulu cuma ruko kecil. Sekarang ya jadi ruko besar. Wihara yang bagus. Cakep. Bagus banget. Dengan dapat patung Buddha yang cakep-cakep. Aura banget. Kita doa di sini. Sebayang di sini. Dapat wihara bagus. Duduknya AC yang enak. Dingin. Nggak ada yang diganggu. Ngebersih yang lain. Ya, kita dipilih aja mau seperti apa, laksanakan seperti apa dhamma yang kita dilakukan. Nah, datang ke wihara kita sering berdoa karaniya mata metra, karya meta suta, doa dalam hati kita. Nah, doa setiap hari untuk periman jasa, untuk apa, dan juga semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman saya bahagia. Ahang Sugito Homi, lu mau jahat mau jelek terserah kamu, aku nggak mau pusing, aku mau ke wihara dan namakan ke Bante, datang ke wihara jangan tangan kosong begitu. Nah, ibu bisa ke wihara tangan tidak pernah kosong, pagi datang siang datang sore datang. Ngapain ibu? Pagi datang dan namakan kepada biku sangka, siang datang tanya Bante ada apa yang kekurangan atau yang ada diperlukan, obat-obatan ada yang sakit nggak Bante, ada yang perlu dibawa obat, bawa minuman jaku untuk Bante. Waktu itu datang sore untuk dengan dhamma sama Sang Buddha. Setiap hari begitu ibu bisa tangan tidak pernah kosong, cek semua. Nah, ke kuti ini Bante bagaimana? Karena beliau sudah sotapana, bisa ditanya, bisa tahu. Nah, dan namakan kepada Bante bisa tahu. Nah, seorang ibu juga dia, ibu Wisaka itu dia bantu Bante terus, tapi kenapa Bantenya nggak maju-maju? Lihat wihara kenapa? Oh, meditasi. Kenapa adekku
meditasi tidak maju, tidak berkembang. Seorang ibu itu lihat, oh di wihara itu kurang makanan. Tidak betah, tidak bisa buat para panti karena perut yang ada bunyi terus, dia ada makanan kurang. Oh, begini dia diganggu, adik tidak meditasi tidak berkembang. Sampai beliau dibantu makanan untuk para bante, didukung semua para bante itu mulai baik-baik meditasi sampai maju ke dapat mata kesucian, langsung jadi orahanta. Cuma dari makanan doang, kan? Bukan terlalu banyak, tapi secukupnya. Nah, makanan kita untuk dana ke pantainya secukupnya. Pantai itu bisa dapat hasil baik dengan meditasi. Begitu. Kita punya wihara. Ya terima kasih banyaklah kita mendukung wihara sama Gidam sampai sukses begini, bagus begini. Dari sedikit-sedikit kita kumpul jadi wihara yang besar, wihara yang cakep dan juga di pusat sini untuk anak kita, cucu kita bisa belajar dhamma, bisa tahu Buddha siapa, tahu dhamma yang beliau tercapai itu apa, tahu murid Buddha itu yang bagaimana sangkanya. Kita ada wihara dekat rumah. Kita sering datang ke wihara perbuat kebajikan. Nah, untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, sedikit-sedikit kita diambil, kita digabung, nanti jadi berhasil yang baik ke masa ke depan. Jangan lelah capek, berbuat baik. Sering berbuat baik, berhentilah berbuat jahat, sucikan hati pikiran kita. Nah, yang ini Buddha memberitahu secara singkat, rajin berbuat kebajikan, berhenti berbuat jahat, sucikan hati pikiran kita. Yang lain kita nggak usah fokus, kita ambilnya Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang lain kita nggak usah dipikir. Nah, bukan urusan kita. Lu mau baik, lu mau jahat, terserah kamu. Yang aku sendiri aku mau, tujuan aku yang lain. Nah, demi Buddha, demi Dhamma, demi Sangha. Ya, terima kasih siang hari ini Anumodana kepada umat yang berkumpul berbuat kebajikan, bahas Dhamma, Dhamma Bante, ada akhir kata apapun yang kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, ya Bante minta maaf yang sekarang. Dan juga kalau ada kata-kata yang baik, tolong disimpan untuk laksanakan yang baik untuk kita sendiri, untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih mendukung Bapak Ibu dari Wihara Sama Gidam ini sampai yang ini terus sudah tahun 12 tahun, 14 tahun ke depan sampai 100 tahun wihara ini bisa maju terus, berkembang terus untuk anak cucu kita bisa dapat atau bisa belajar Dhamma untuk yang hidup ke depan. Dan juga semoga kekuatan Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha melindungi Bapak Ibu, teman-teman semua sehat, bahagia, maju dalam Dhamma, mengerti Dhamma untuk jalankan Dhamma, masuk ke jalan kesucian atau dengan tujuannya ke alam nibbana di selanjutnya. Anumodana, selamat siang, Namo Buddhaya.